Halo teman-teman semua, selamat datang di konten Ngobzi, ngobrol asik bersama HMBI. Di sore kali ini dengan obrolan yang sebegini-begini aja, dengan ya kita semua yang ada di sini, oke? Kita mau ngapain? Oke, jadi di konten kali ini kita mau tanya-tanya nih ke kalian terkait kenapa sih kalian ada di PBSI? Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Mau langsung aja ke pertanyaan pertama? Yuk, Oke, siap. Oke, Tidak ada sesi kopi. pertanyaan pertama, kenapa sih kalian pilih jurusan PBSI atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Jeng jeng. So, siapa dulu yang jawab? Nah, dari yang termuda. Kenapa saya ada di Kenapa PBSI? Kenapa saya pilih PBSI? Yang pertama karena saya minat ya dengan sastra Indonesia, bahasa Indonesia. Oh. Tapi saya kurang minat jadi guru, jadi saya minatnya untuk mempelajari aja gitu. Tapi kalau misalkan nanti jadi guru ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Yuk ke yang sampingnya, yang baju merah jangan sampai lolos. Kalau saya kenapa ya? Kepencet gitu. Enggak deh. Kalau saya mah kenapa ya? Karena suka bahasa aja. Sebelumnya juga di SMA mengambil jurusan bahasa, jadi melanjutkan di perkuliahan. Jadi lanjut dulu aja ya. Ya lanjut dulu aja. Tapi udah ada arah ke depannya mau kayak gimana? Oh sudah dong. Mantap. Oke, kita lanjut. Joki Dragon kan? Oke, kita lanjut ke yang sampingnya. Oh saya Ya. Kenapa pilih PBSI? sama sih harusnya kayak mereka berdua ya. Karena emang udah tertarik dengan dunia bahasa Indonesia. Mungkin salah satunya agar kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya, nasionalisme kita tinggi gitu, jadi kita harus mempelajari bahasa Indonesia, betul nggak? Yakin? Yakin ya, harus yakin dong. Indonesia nih bos. Ya. Pokoknya Indonesia di hati ya. Si dia gimana nanti? Oke. Tidak Yang sampingnya, kenapa pilih PBSI? Saya pilih PBSI. Alasan jujur, alasan bohong. Tinggal pilih, produser mau bohong mau jujur. Yang aman. Nanti katanya tot. Saya milih PBSI karena saya cinta dengan sastra. Oh. Ya. Kalian semua tahu kan buku saya? Karena jangan terbit. Parah. Nantilah, tunggu ya, stay tune. Pokoknya saya masuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesia karena saya gemar menulis. Berarti banyak alasan untuk masuk PBSI. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut kalian apa pentingnya belajar bahasa dan sastra Indonesia? Karena kan anak-anak sekarang tuh jarang banget ya yang suka literasi gitu. Kenapa nih? Dari penulis dulu gak sih? Dari gubernur dulu. Gubernur. Sepil nih. Boleh ya, ini gubernur FKIP. Oke, mau dari siapa dulu? 2 periode insya Allah. Siapa? Saya dulu. Ya, boleh dari yang paling tua dulu. Alasannya kan kenapa harus belajar bahasa Iya. dan sastra Indonesia Iya. ya? Kalian masih salah kan nulis bahasa Indonesia? Ya mas, kan yang masuk bahasa Indonesia udah itu aja sih. Bisa di skip kan? Udah itu. Tapi emang benar ya. Maksudnya kan kalau kalian masuk bahasa Indonesia kan kalian nanti mempelajari gimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang benar gitu. Dalam pengucapan ataupun penulisan kayak apotek yang benar mana kan itu tanda tanya gitu ya. Jadi yang benar mana? Masih banyaknya. Yang benar apotek. 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 Nah, ya pokoknya itu kan hal-hal yang kecil tapi nanti kalau kalian salah jadi besar gitu ya. Nah, itu penting, makanya kalian harus masuk PBSI. Ada lagi yang mau menjawab pertanyaan ini? Siapa? Yang mencakup Jadi kenapa penting kita mempelajari bahasa dan sastra Indonesia? Kita bagi 2 part. Part 1 tentang bahasa. Lamun tidak salah gitu ya. Lamun kalian ngerti lamun kalau tidak salah ya. Bahasa itu salah satu simbol negara, betul tidak? Seperti yang dikatakan undang-undang. Dan sastra itu cara seseorang mengungkapkan sesuatu secara tertulis.
Iya. Oke, kita penting mempelajari dua hal itu, satu nasionalis dan satu tentang kreativitas kita. Indonesia nih bos. Ini pertanyaan ketiga. Kalian pernah ngerasa bosan belajar bahasa atau sastra Indonesia nggak? Tim magang, silakan. Selama perkuliahan mungkin ya. Tim magang. Dan alasannya kenapa? Kita kan udah ya. Udah, tim Silakan. magang. Kalau bosan sih sering ya, bukan karena gimana ya, bahasa Indonesia yang kita kira mudah gitu, sastra yang kita kira cuman itu aja, ternyata sebanyak itu gitu. Jadi itu yang bikin kita males, bikin kita mungkin stuck gitu ya. Tapi bisa dilewati dengan mudah sih gitu ya. Kalau bosan mah pasti ada, wajar seringnya. Mengalir aja berarti. Oke, dari yang sampingnya. Kalau saya pribadi sih saya tidak pernah merasakan bosan Masya Allah. mengenai belajar bahasa karena saya suka dengan hal-hal yang baru gitu. Misalnya ada kosakata baru, saya menyukainya. Tapi yang membuat saya malas itu ke kampusnya. Kalau masalah belajarnya saya insya Allah tidak. Jadi pertanyaan, ada apa dengan kampus? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Sebagai mahasiswa PBSI, menurut kalian apa sih peran kita untuk masyarakat? Banyak dong perannya. Salah satunya Salah satunya kan tadi saya udah bilang ya, bahwasanya kan kita belajar bahasa Indonesia kan penting buat Pelestarian. kita bisa mengetahui apa yang benar ya, kosakata yang benar, cara pengucapan yang benar, penulisan yang benar. Nah, nanti tugas kita turun ke masyarakat ya buat benerin itu, ya buat apa namanya membenarkan ya, betul, membenarkan bahasa Indonesia yang baik itu gimana sih cara pemakaiannya. Contohnya kan yang sering dipakai itu penulisan surat, ya penulisan lamaran kerja dan lain sebagainya, itu pasti masih adalah beberapa orang yang masih belum paham gitu cara menggunakan bahasa Indonesia yang benar, ya baik benar sesuai dengan ejaan yang sesuai dengan sekarang kan gitu. Nah, kita di situ turun sebagai itu pembenarnya, sebagai yang orang yang mempelopori gitu ya bahasa Indonesia yang benar. Nah, ya betul itu ya. Mempelopori bahasa Indonesia yang benar itu bagaimana gitu ya, memperbaiki gitu. Itulah ya tugas kita berat soalnya. itu salah satunya. Ah. Salah duanya. Salah duanya biarkan teman-teman saya Oke. menjawab. Itu mungkin dari segi bahasa ya. Kalau dari segi sastra itu kan Indonesia itu luas ya. Banyak terdapat peninggalan-peninggalan prasejarah gitu ya, atau peninggalan zaman Belanda gitu ya, dari sastra atau misalkan dongeng legenda. Nah, itu di kita juga bisa untuk mengeksplor karya sastra tersebut. Contohnya seperti misalkan ketika kami terjun ke masyarakat, contohnya di Desa Cimas, di sana banyak cerita rakyat, banyak peribahasa atau mantra-mantra gitu ya, juga kan termasuk sastra. Jadi di sana kita meneliti atau mengenalkan ke halayak masyarakat. Oke, berarti banyak sih ya manfaat yang bisa diberikan oleh mahasiswa PBSI ke masyarakat. Sambil ngobrol-ngobrol masih mau ngemil-ngemil yang lain? Ini ada yang ngopi dong. Kopinya kopi. Mungkin disclaimer ya, maaf kalau berisik suara motor kita di pinggir jalan. Iya. Ya kita kurang memadai alatnya, makanya kalian subscribe biar kita Biar kita bisa punya studio sendiri. betul. Ya. Oke, sambil nunggu makanan dan minumannya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya itu ada, kalau kalian jadi guru nanti, kalian ingin mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia yang seperti apa sih, dengan cara seperti apa ke siswa-siswa kalian, agar mereka tuh mindsetnya enggak bahasa Indonesia tuh males, bosan, kayak gitu. Dari yang pendidikan. Ya, sebelum kita mau jelasin dulu. Ini bertiga kami ya, kecuali yang ini itu peminatnya sastra guys. Oh, jadi di PBS itu ada berapa keminatan? Ada 3, ada peminatan sastra, ada peminatan sastra, bahasa sama pendidikan. Nah, mumpung di sini ada yang peminatan pendidikan, biarkan dia yang menjawab. Oh iya. Ini orangnya. Kalau aku dulu pernah. Aku pernah. Silakan Bapak Randy. Apa ini pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana cara mengajar kalian nanti saat jadi guru PBSI, jadi guru bahasa Indonesia di sekolah? Ya menurut saya apa ya? Ya menurut saya yang pertama yang harus ditekankan kepada
murid-murid itu, yaitu pentingnya belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena tadi yang sudah dikatakan teman kami Bang Satria yang perlu ditekankan pada murid-murid, yaitu yang pertama pentingnya belajar bahasa Indonesia. Karena kenapa? Karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa kita yang wajib dilestarikan. Nah, kita juga harus intinya mengingatkan pada murid-murid jika belajar bahasa itu tidak hanya belajar bahasa Inggris, bahasa asing yang lain, tapi kita juga wajib untuk belajar bahasa Indonesia. Maka dari itu peran guru di situ sangat penting untuk memberikan motivasi pada kepada siswa agar mau belajar bahasa Indonesia seperti itu. Pernah nggak sih menggunakan cara seperti apa atau metode pembelajaran seperti apa yang bikin anak-anak itu merasa nyaman gitu belajar bahasa Indonesia? Pernah nggak membayangkan? Dari saya pribadi, saya biasanya menggunakan metode video seperti itu. Karena dengan video anak-anak bisa menyimak pembelajaran dengan baik dibandingkan dengan metode ceramah atau dengan yang lainnya. Karena anak-anak cenderung merasakan kegembiraan ketika melihat sebuah gambar atau animasi. Jadi lebih suka nonton ya anak-anak tuh sebetulnya. Nah, karena tadi itu dari yang keminatan pendidikan, coba dari yang keminatan sastra, mungkin ada gak nih cara mengajar yang menarik kalau dari segi sastranya? Ada banyak. Fakta membuktikan. Ini saya dari satu instansi itu kan bilang bahwasanya anak-anak di sekolah ini memang kurang pengetahuan dari segi sastra Nusantara tentang cerita-cerita rakyat. Mungkin yang mereka tahu cuma cerita Malin Kundang, terus Tangkuban Perahu. Setelah itu mereka juga bingung gitu cerita apa lagi. Yang mereka tahu paling dongeng si Kancil dan buaya, dan tidak ada yang lain gitu. Tentunya sebagai guru bahasa Indonesia nantinya kan, yang tidak hanya mengajar bahasanya saja gitu kan, kita juga mengajarkan sastra di dalamnya, bagaimana seni bertutur dan lain-lain gitu kan. Kita harus punya pengetahuan yang lebih di sastranya pula. Jadi sebenarnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu merupakan gabungan elemen yang komplit menurut saya. Karena dari segi pendidikan itu kita diberikan pemahaman tentang metode pembelajaran, kemudian dari bahasa kita diberikan ejaan yang baik dan benar, dan kemudian di sastranya kita belajar mengenai semua yang terjadi di kehidupan, baik itu filosofi, kenegaraan, hukum, dan undang-undang, semuanya ada dalam sastra. Nah, itu yang nantinya akan kita A few moments later. Nah, itu yang akan kita berikan ke peserta didik kita nanti. Dan juga cara mengambil hati siswa itu ya, sepengalaman saya ketika kemarin ikut program itu, kita harus merangkul dulu para siswanya. Lah, jadi intinya mah tetap semangat untuk kita semua. Perjuangan tidak akan pernah padam. Menjadi guru ada tugas mulia sepanjang masa. Tuh. Oke. Semoga guru-guru di Indonesia selalu sejahtera. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir ya. Semuanya, ada pesan atau ajakan Kak buat teman-teman PBSI atau pendengar dari konten ini? Cocok buat gue pertanyaan. Gubernur, silakan dijawab. Saya jadi korban dari tadi yang Semua aja gue bener. Kita mapai dari gubernur dulu saja. Oke. pesannya, kalian belajar bahasa Indonesia yang benar ya. Kalau kalian nggak benar, apa ya? Gampang kagak orang Indonesia. Kesalahan. Ya ingat, Sumpah Pemuda aja menyumpahkan bahwasanya bahasa Indonesia itu bahasa yang satu untuk Indonesia. Masa kalian nggak mau belajar bahasa Indonesia yang benar? Oke, kita biasanya kayak gini. Ngapain belajar bahasa Indonesia? Kita kan orang Indonesia. No, ya, nggak kayak gitu ya. Bahasa Indonesia itu mendalam, ya, nggak cuman apa yang kita sebutkan sehari-hari, ya, tapi ada lagi hal yang lebih mendalam daripada itu. Nah, kalian mau tahu?
belajar bahasa Indonesia. Ada Dari lagi? Bro Randy. Udah, bro. Ada apa semua? Oke, dari Bro Adil. Ada lagi. Karena kita orang Indonesia, maka dari itu kita harus belajar bahasa Indonesia untuk mendalami bagaimana sih bahasa Indonesia itu tercipta gitu ya, terproses itu bagaimana sih gitu ya. Betul. Nah itu nanti ada dibahas sejarahnya bagaimana dari asalnya bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu kan bukan bahasa Indonesia. Nah, ya, Bahasa Melayu Indonesia. ya itu prosesnya itu panjang untuk bisa seluruh rakyat Indonesia itu untuk menggunakan bahasa Indonesia itu prosesnya panjang. Oke, intinya penting untuk kita semua belajar tentang bahasa Indonesia ya, meskipun kita itu orang Indonesia. Malah justru harusnya orang Indonesia mempelajari bahasa Indonesia sebaik-baiknya. Oke, terima kasih untuk semua jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semoga Prodi PBSI UMI terus ya bisa lebih maju, lebih jaya lagi, dan juga untuk kakak-kakak Dan dari permintaan PBSI kamu semoga digaji ya. Kita digajinya ini guys. Makanya kalian dukung channel ini supaya lebih berkembang. Amin. Ya, kita bisa beli alat, punya studio sendiri dan lain-lain. Semoga HMBI dan PBSI lebih jaya, lebih maju lagi. Tepuk tangan Jaya, untuk kita jaya, semua. jaya. Terima kasih ya atas partisipasi dari rekan-rekan hari ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus ya konten kita nih YouTube HMBI ya. HMBI TV, oh ya HMBI TV. Jangan lupa dipantengin terus, pencet tombol subscribe terus pencet loncengnya ya. Dan jangan lupa Like. share. Komen. Dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Bye. Kalian luar biasa. Halo semuanya. Selamat datang di konten Ngopsi. Ngobrol asik.